Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara untuk membuat perangkat akidah akhlak kelas 10 dengan cara super cepat. Nah, ini lengkap dengan Prota, Promes, RPE, modul ajar, berbagai macam model dan jurnal juga ada di sini. Satu aplikasi paket lengkap gratis ya teman-teman. Nah, baik. Kita akan mencoba untuk terlebih dahulu mengedit ini. Jadi jamnya itu kita jadikan 45 menit ya kalau SMA, atau saya contohkan yaitu fase E. Jadi 45 menit. Nah, di sini kita coba melihat request dari teman di kolom komentar ini ya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat. Nah, langsung saja kita akan coba untuk membuat perangkat ini. Pertama, kita masuk ke menu identitas, silahkan dirubah sendiri sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, kita masuk ke menu input data. Input data ini silahkan dihapus semuanya. Ini juga dihapus sampai sini ya. Kemudian diganti bagian sini sesuai dengan bukunya. Misalkan Bapak Ibu punya buku Akidah Akhlak, kita jadikan di sini Akidah Akhlak ya. Kita ketikkan Akidah Akhlak kelasnya misalkan kelas 10, tahunnya terserah ya. Saya hanya coba-coba ini ya. Sesuai dengan buku pegangan Bapak Ibu guru untuk buku siswa. Nah, baik, ini tidak perlu dirubah. Kemudian kita tinggal isi terlebih dahulu materi pokok. Nah, materi pokok di sini kita akan ngambil contohnya di bagian sini ya. Saya sudah contoh di sini. Ini 2024 Desember. Jadi ini yang update terbaru ya. Semoga ini benar materinya. Nah, yang pertama, memahami akidah Islam, kita masukkan atau copy di bagian sini. Kemudian salin di aplikasi ini, masukkan ke materi pokok. Yang sub materi kita akan jadikan dalam satu sub materi ini biar tidak terlalu banyak. Kita gabung ya. Pengertian akidah dan dalil gitu ya. Dalam pengertian dan dalil dalam akidah, seperti itu ya. Nah, langsung saja seperti ini contohnya, dalil atau argumentasi dalam akidah. Yang kedua, kita masukkan tujuan akidah Islam. Nah, kita masukkan dalam satu poin atau satu submateri. Kemudian ini bisa kita gabung biar tidak terlalu banyak, sehingga kita metode-metode peningkatan kualitas akidah dan prinsip-prinsip akidah Islam. Nah, metode-metode peningkatan dan langsung singkat seperti ini ya. Prinsip-prinsip akidah Islam. Nah, kemudian yang kedua, silahkan juga masukkan satu persatu seperti tadi, karena ini banyak sekali ya submateri pokoknya bisa digabung. Nah, contohnya saya gabung materi ini menjadi dua materi ini saya gabung jadi satu, kemudian jadilah seperti ini. Nah, kemudian pengertian tauhid dan seperti itu ya. Kemudian di sini kita jadikan menjadi satu, kemudian di sini kita masukkan jadi satu, tauhid dan. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga dijadikan satu. Nah, mana ya? Nah, ini juga dijadikan satu. Oke, teman-teman, kalau kita sudah input semuanya materinya ini sampai 8 bab semester 1, 6 bab semester 2, kita ringkas-ringkas ya sub materi pokoknya. Kemudian kita akan beralih kepada elemen dan CP elemen. Kita lihat di sini, kita akan mengganti di sini, yaitu ambil sampai sini, copy, kita arahkan ke bagian capaian umum seperti ini. Kemudian yang kedua, kita mengambilnya itu adalah elemennya, elemen tentang akidah akhlak. Akidah itu elemennya adalah elemen akidah. Kita copy akidah, kita masukkan elemen, kita ambil CP elemennya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke bagian CP elemen. Kemudian berikutnya kita lihat materi kedua, bertauhid, yaitu tentang tauhid. Nah, tauhid itu adalah bagian dari akidah. Jadi kita copy bagian akidah ini, kita tempel ke bawahnya. Seperti itu ya teman-teman.
Kemudian langkah selanjutnya kita lihat menjadi hamba Allah yang berakhlak. Itu tentang akhlak. Kita copy akhlak, kemudian kita masukkan ke bagian elemen ketiga. Maka ini tinggal kita copy, kita tempel ke bagian sini. Nah, bagian sini. Dan seterusnya, saya skip videonya sampai selesai. Nah, baik teman-teman, sudah kita input masing-masing elemen yang ada di sini. Kebanyakan elemennya tentang akhlak ya, kemudian akidah dan juga tentang sejarah peradaban Islam. Namun elemen yang fikih ini belum ada di bagian ini, kelas 10. Jadi kita sudah input dan sekarang sebelum kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, kita akan berikan password yang pertama, angkanya angka 4. Silahkan cari 3 angka lagi dan gabungkan menjadi password login aplikasi. Oke, selanjutnya kita akan buka ini chatgpt.com, kemudian kita ngambil salah satu ini ya, perintahnya seperti ini, buat modul ajar. Nah, saya copy dulu, silakan ketik sendiri teman-teman ya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, stay logout, kemudian kita masuk, buat modul ajar kelas berapa? Ini kelas 10 tentang, nah ini materinya, kita ngambil di sini materinya. Yang pertama materi tentang memahami akidah Islam. Jadi tentang, nah dilengkapi dengan ini sudah selesai. Kita tinggal copy, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan di sini, tinggal ngerubah ini ya. Nah, kita akan copy paste bagian sini. Nah, seperti ini. Kita masukkan kompetensi awal. Kemudian berikutnya kita akan masukkan, nah ini tujuan pembelajaran ya. Kita salah masukkan bagian sini. Yang pertama ini, nah masukkan seperti ini, kita ganti kompetensi awal ini. Nah kemudian siswa memiliki pengetahuan dasar dan seterusnya sampai Islam. Kemudian pertanyaan pemantik, kita akan masukkan satu persatu pertanyaan pemantik, kemudian kita taruh di sini. Kemudian yang berikutnya pembahasan, nah rukun aktivitas diskusi pemahaman bermakna. Jadi kita copy, kita masukkan di bagian pemahaman bermakna kolom yang terakhir. Kemudian yang kedua, ayo bertauhid, tinggal kita copy, kemudian kita masukkan ganti materi pokoknya di sini. Kemudian setelah itu tinggal copy lagi, kemudian kita enter. Nah, di sini tinggal dipaste. Nah, ini bertauhid, supaya kita tinggal ganti materi pokoknya. Selanjutnya kita masukkan satu persatu di bagian ini. Kemudian yang kedua kita masukkan tujuannya. Kemudian yang ketiga kita masukkan pertanyaan pemantik. Kemudian ini. Nah, tinggal masukkan pertanyaan pemantik, dan yang terakhir itu adalah pemahaman bermakna. Geser agak ke bawah. Nah, ini ya. Kemudian kita copy pemahaman bermakna sampai selesai, kemudian kita masukkan ke sini dan seterusnya. Jadi teman-teman silahkan lanjutkan sendiri, saya akan skip videonya biar tidak menyita waktu lama. Oke teman-teman, karena sudah diinput semuanya, maka langkah selanjutnya kita akan memberikan apa namanya ya? Memberikan jam pelajarannya. Jam pelajarannya ini belum saya ganti, ini miliknya yang mapen lain tadi. Nah, kemudian kita mencari struktur kurikulum Merdeka ya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya teman-teman kita akan memasukkan jam pelajaran. Nah, jam per pekan. Jadi kita pilih di RPI, ini kita masukkan 2 jam untuk MA, kemudian yang ini juga akidah akhlak ini 2 jam. Jadi 38, kemudian di sini adalah 40 jam pelajaran. Maka langkah selanjutnya kita akan memasukkan di program semester. Bukan, kita masukkan di menu input data, ini harusnya 40 jam di bagian sini ya. Ini hapus, tinggal kita masukkan per ini 2 jam pelajaran, masing-masing asesmen itu 2 jam pelajaran. Nah, ini asesmen 6 sampai 8. Kemudian langkah selanjutnya ini total terpakai adalah 18 jam pelajaran. Nah, ini tambah 2 jam. Kemudian ini kita akan memasukkan sesuai dengan materinya.
Jadi kalau 18 jam terpakai, jadi 40 dikurangi 18 tinggal 22. 22 dibagi 8, maka kita masukkan di sini 444 semuanya dulu. 50 kelebihan ya. Nah, yang paling mudah cukup kita masukkan 2 jam saja, yang paling mudah yaitu diantaranya adalah ayo pelajari akhlak tercela, ini mudah. Nah, memahami induk-induk akhlak terpuji kita mudah. Alangkah bahagianya kita bersyukur, qanaah dan seterusnya ini. Nah, menjadi hamba Allah yang bertakwa ini mudah. Nah, ini 44. Ayo kita hormati guru kita, ini mudah. Kemudian yang bertauhid. Nah, memahami akidah Islam. Nah, ini bertauhid, memahami akidah Islam. Kita tauhid, kita bisa taruh 2 jam. Nah, ini sudah totalnya 40. Kemudian di bagian sini, ini juga sama ya teman-teman, kita masukkan 2, 2, 2, 2. Nah, yang ini juga kita masukkan adalah 2, 2, 2, 2, 2. Nah, ini kita masukkan di bagian sini 2, 2. Nah, kemudian ini asesmen 4, taruh sampai 6. Kemudian ini 26, sedangkan ini butuh 38 jam ya. 38 jam, maka di sini kita tambahkan Asmaul Husna itu 4 jam, ini 4 jam, Husnul 4 jam, kemudian di sini 4 jam, 4 jam, kita coba kalau ditulis 4 jam, 36 berarti 4 jam semua ya. Nah, ini sudah 4 jam semua. Nah, kemudian dari ini 38, maka di bagian sini kita bagi materinya 4 jam ini. Maka ini pengertian dalil kita butuh butuh 2, 1, 1. Ini sudah 4 jam ya. Nah, ini. Kemudian pengertian tauhid ini 2 jam. Nah, ini ternyata ketukar ya. Nah, ini ketukar. Ini harusnya kita tulis 4. Nah, kemudian yang ini kita tulis 2, ini kita tulis 2. Boleh seperti itu ya. Nah, karena tauhid ternyata lebih banyak materinya. Nah, ini kita tulis 1. Nah, ini 1, 1, 1, 3. Ini boleh ditulis 3. Ini boleh ditulis 3. Nah, coba kita cek 42. Ini kita tulis bertauhid, ini kita tulis 3. 41 ini tulis 3 jam. Boleh seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan 1, 1, 1. Nah, kalau misalkan teman-teman ini kita kesulitan pakai ini, jadi ini tidak perlu asesmen ya. Nah, ini tidak perlu asesmen, kemudian ini tidak perlu asesmen, kemudian ini tidak perlu. Jadi dua bab itu asesmen. Boleh seperti itu. Biar tidak menyita banyak jam. Jadi kita setelah 2 bab asesmen, 2 bab asesmen, 2 bab asesmen, jadi hanya ada 8. 4 kali 2 8. Sehingga kita bisa edit lagi, sempurnakan di sini 4 4 4 4 4 4. Nah, 42, maka yang mudah. Nah, ini beri 2 jam. Kemudian yang mudah itu kita beri 2 jam. Akhlak, macam-macam akhlak kita ini beri 2 jam atau seperti ini, benar ya. Nah, ini sudah 38, berarti macam-macam akhlak itu kita kasih 4 jam. Hanya yang 2 jam itu adalah akhlak menghormati orang tua dan guru kita. Nah, sekarang ini 4 berarti 2, 1, 1. Yang ini 4 berarti 2, 1, 1, 1, 5 ya. Nah, 1. Nah, ini 1, 1 jam semuanya. Kemudian di sini pengertian akhlak 2, 2. Kemudian di bagian sini itu 2, 1, 1. Ini, nah ini ya.
ini seperti ini. Membiasakan sikap iftah. 2, ini 1. Kemudian ini sudah 4, ini 2, di sini 2. Ini 2, di sini 2. Ini 1, 1. Kemudian ini 2, 2. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu bab ini kita tulis 2, 1, 1. Kemudian di sini 2, 2. Ini 2, 1. Nah, ini 1, 2, 2. Boleh gitu. Kemudian ini 2, 2. Yang bawah ini 2, 2. Kemudian ini 2, 2. Nah, sudah benar ya. Jadi ini totalnya kita cek, pastikan ini sama. Ini 5, berarti ini lebih ya. 1. Nah, ini 4, 4, 4, 4. Semuanya sudah benar. Sampai ini, kemudian yang ini 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4 sudah benar. Nah, ini sudah selesai untuk alokasi waktunya. Saya berikan password angka yang kedua. Saya berikan angka 8. Jadi diingat, sudah 2 angka saya berikan ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita beralih kepada program semester. Bagaimana cara distribusi alokasi waktunya? Cukup mudah ya. Nah, ini alokasi waktunya kita caranya seperti ini. Ini hapus dulu. Kemudian ini kan ada banyak bab. Jadi karena banyak bab, ini tinggal di unhid. Nah, ini kemudian kita mengacu kepada bagian sini, bagian ini. Jadi kalau kurang lebar silakan dilebarkan kayak gini. Kemudian nah, bagian sini ini kita tulis 2 jam. Ini 1, 1, bukan ya, 1, 1. Bawahnya lagi asesmen ini kan tidak ada. Jadi hapus saja langsung seperti ini. Boleh ya. Nah, asesmen kita hapus. Kemudian kalau tidak ingin kita hapus asesmen ini, nah ini hapus saja langsung asesmen 2 atau tulis asesmen 1. Nah, kalau tidak ingin dihapus silakan teman-teman caranya biarkan seperti ini tapi 0, tidak ada asesmen. Kemudian di bagian sini itu kita tulis 1, bawahnya 1, samping kirinya di 1, 1. Seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini itu adalah asesmen 2. Asesmen 2 itu gabungan dari asesmen 1 dan 2. Jadi ini 2 jam seperti ini. Kemudian di bagian sini itu adalah sumatif. Jangan taruh sini ya karena ada 8 bab, maka sumatifnya itu ada setelah bab 4. Jadi ada di bagian sini. Sumatif tengah semester ada di bagian sini. Kemudian ini juga kita hapus. Nah, kita ganti masukkan ke bagian bulan apa ya? September bulan ketiga ya. Nah, ini. September bulan ketiga. Nah, ini ya. Nih. Nah, ini kita pertebal. Nah, sudah. Ini kita bisa ginikan biar rapi. Jangan di copy ya. Ada rumusnya ternyata. Nah, lanjut kita masukkan di selanjutnya bagian sini itu adalah 2 jam, ini 2 jam. Nah, kemudian asesmen 3 tidak ada ya. Nah, kita geser bagian sini 1, ini 1, ini 1. Nah, ini jangan dikasih 1 karena sudah ada sumatif di sini ya. Kemudian di sini tulis 1, kemudian di sini 1. Nah, selanjutnya di bagian sini 2, geser bawahnya 2. Nah, ini tidak ada asesmen.
Nah, ini 35. Nah, 35 ya. Nah, ini tidak ada. Kita hapus saja bagian sini. Ini hapus. Kemudian asesmen ini tidak ada. Kemudian kita masuk lurus ke sini. Ini adalah kisah Nabi Yusuf. Kita masukkan di sini itu 2. Ini belakangnya 2. Bukan, ini di atasnya 2. Kemudian di bagian ini 2 jam. Kemudian masih ada lagi di bagian sini 2. Bukan di sini ya. Bagian sini 1. Kemudian bagian sini 2. Terakhir asesmen 8 ini 2 jam. Ini kisah Nabi Yusuf 52. Nah, ini ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Ini kesalahannya bab 6, ini kan 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 39 kan? Nah, ini 34, 34, nah ini ya. Nah, kemudian 34, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 40. Kita tulis di sini adalah 40. Jadi kita masukkan di sini 40 gitu ya teman-teman. 40, 42, 43. Nah, 43, 41, 40, 41 ya. Nah, ini gini ya teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, ini seperti ini. A, B, C, D, E, F, sampai C, D, F. Nah, ini kita tinggal gini. Nah, ini sudah. Berarti ini tarik seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukkan ke bagian sini. Jadi sudah benar ya teman-teman. Nah, ini sudah benar. Kemudian ini ada yang kesalahan seperti ini harusnya. Nah, saya skip dulu ya. Jadi ini sudah selesai, totalnya 22, ini ada 0 ya. Ada yang 0, maka kita coba sumatif tengah semester ini 2 jam. Nah, kemudian ini 2 jam. Nah, ini 2 jam. Ini tinggal geser ke bagian sini. Yang ini blok, kita geser ke bagian. Nah, ini sudah benar ya. Ini 2 jam, ini 2 jam, sehingga totalnya sudah pas. Nah, untuk semester 1 ini 42 ya, lebih jam. Berarti kalau ini coba lihat 40,
Kita lihat di put data 40. Nah, kemudian di sini ini 4, 11, 22, 22, 121, 22, 111, 211. Benar. Kita cek kembali, pastikan ini 2, 2, 2. Nah, coba kita cek. 2114, 111, ini 2. Nah, ini lebih. Nah, ini salah. Jadi 40 sudah benar ya. Jadi kita beralih ke Promes semester 2. Cara memasukkan datanya sama caranya. Nah, kita lanjut bentar lagi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya kita akan memasukkan masing-masing materi jam pelajarannya, masing-masing submateri ini kita tulis 2. Di sini 1, di sini 1, di bawahnya 2. Ini 2, ini ke bawah lagi. Nah, kita hapus dulu ya yang ini. Kemudian kita hapus yang bagian sini. Kemudian ini karena banyak, silahkan di blok seperti ini, kemudian unhid. Itu ya. Nah, selanjutnya ini kita akan mencoba memasukkan satu persatu masing-masing jam pelajaran yang ada di sini. Jadi kita bisa geser ke kanan seperti ini. Kemudian ini teman-teman kita bisa geser, perkecil. Nah, ini kita masukkan tinggal bagian ini ya. Nah, ini 2 jam. Kemudian di sini 2, di sini 2. Kemudian asesmen di sini 2. Kemudian di sini, nah ini 1, di sini 1, di sini 2. Nah, kemudian asesmennya di sini sebelah sini ya, 2. Nah, ini di bagian sini asesmennya 2. Kenapa? Di sini ada yang namanya ini, PTS ya. Nah, PTS-nya mana ini? Kok enggak ada? Kita coba cari PTS-nya sumatif tengah semester. Nah, ini bukan di sini ya, karena ada 6 pelajaran, 6 materi, 6 bab, maka di setelah bab 3 ini ada yang namanya PTS seperti ini. Sumatif tengah semester. Baru sumatif tengah semester tuh jamnya kita pindah. Yang tadi kita tempatkan di bagian sini. Nah, ini 2 JP ini kita pindah. Nah, ini kita pindah bagian sini, 2 JP, seperti itu ya. Nah, secara otomatis ini kita geser. Nah, ini otomatis kita geser. Nah, bagian sini. Kita bisa geser agak ke depan, gitu ya. Kemudian di bagian sini kita geser ke depannya lagi. Sebelah sini. Nah, ini kita hapus. Kemudian di sini ada 2 jam. Di sini ini tulis 2 jam. Ini kita tulis 2 jam. Ini hapus ya. Langkah selanjutnya ini hapus. Yang keempat, teman-teman, kita lanjut ke bagian sini 2. Bawahnya 2. Kemudian di sininya 2. Kemudian kita berikan password yang ketiga. Angkanya yaitu saya berikan angka Saya berikan angka 3. Nah, angka ketiga, angka 3. Silakan teman-teman dicatat ya. Nah, di bagian sini teman-teman tinggal sedikit lagi ya. Nah, ini coba kita masukkan angkanya angka 2. Di sini angka 2. Ini kita lebar ya. Nah, bukan. Ini di bawahnya kurang lebar, kita lebarkan seperti ini. Sehingga ini jadinya biar
masuk semua materinya. Jadi nah, ini kita tulis 2, kemudian geser ke bawahnya, ini hapus ya. Ini kita tulis angkanya angka 2. Kemudian di sini angkanya angka 2. Di sini angkanya angka 2. Asesmen 6. Ini angkanya angka 2. Kita lihat ini sudah benar semua. Cuman kita materinya tidak masuk ya. Nah, ini materinya 189 90 91 91. Nah, ini 91 ya. A B C D E. Nah, ini 92. Yang ini harusnya 93 seperti itu. Nah, bukan ya. Tunggu dulu. Kita cek input data L. Nah, ini teman-teman A B C D E F. F ini 93 ya. Berarti 94. Nah, kita beralih ke sini lagi. Ini kita masuk ke rumus yang di sini. Itu adalah yang ini 93. Nah, ini 93, 92, 93, 94. Seperti itu ya. Nah, 92, 93. Ini hapus. Nah, yang ini maka di bagian sini 94 gitu ya. Nah, ini 9. Langsung geser gini aja ya. Nah, ini kurang. Ini harusnya diginikan. Tarik. Nah, ini tarik. Nah, ini B, C, D, E, F. Nah, sudah asesmen ini 2 JP ya. Ini 2 JP. Baik, ini teman-teman kita geser bagian sini. Karena ini geser seperti ini. Ini masih banyak ya, kurang. Nah, ini sudah lebih. Nah, baik. Ini sudah selesai, tinggal kita sembunyikan. Yang lebih-lebih ini kita, nah bukan, ini kita hidden. Kita hidden. Kita hidden. Hidden. Ini tinggal kita blok seperti ini sampai kita hidden. Nah, ini sudah rapi ya teman-teman. Nah, ini pastikan sudah rapi semuanya. Kemudian kita lihat cek satu persatu modulnya. Nah, ini kan loncat-loncat seperti ini. Kita perbaiki kayak gini. Soalnya ini aplikasi digunakan di sebelumnya. Sehingga ini sudah rapi. Nah, ini pastikan rapi, geser seperti ini. Kemudian terus lanjut ke bawah. Ini sudah selesai. Kemudian kita beralih ke yang kedua. Yang kedua juga sama. Semuanya rapikan. Ini tinggal diganti ya, ganti kayak gini. Jadi berubah semua isinya di dalam. Oke, demikian tutorial singkat. Untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan download aplikasi ini. Kemudian di sini ada petunjuk kalender pendidikan, print, kemudian ini
tutorialnya. Nah, kemudian nanti ini LKPD-nya, bagaimana cara menyusun LKPD, kemudian convert PDF bagaimana, materi ajar, semuanya sudah ada di sini lengkap. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, yang terakhir saya berikan password, angka yang paling terakhir, yaitu angkanya angka 2. 4 angka sudah saya sebutkan satu persatu, gabungkan 4 angka ini menjadi password login aplikasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.